Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Putri yang melayani di klinik ini yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada panjenengan. Saya kan baru haid hari ini, itu baru haid. Terus kok selangkangan saya gatel ya. Terus ada kemerahan begitu di sekitar paha. Oh iya, sebentar. Nanti akan saya jelaskan mengenai masalah saudara. Sebentar, saya akan menutup pintu dulu ya. Sebelumnya, boleh saya catat identitas dari saudara? Mbak Asmani siapa? Dinar, Mbak Dina, usia berapa Mbak? 16 tahun. 16 tahun, alamatnya mana? Tirtamoyo RT2. Tirtamoyo RT2. Ya, jadi ini jenengan mengatakan bahwa Mbak ini sedang mengalami menstruasi. Hari kedua dengan keluhan Gatal-gatal di selangkangan, terus ada kemerahan di paha. ya, gatal-gatal dan ada kemerahan di selangkangan. Jadi begini, Mbak pernah mendengar istilah personal hygiene? Belum. Nah, oleh sebab itu saya akan menjelaskan mengenai personal hygiene. Personal hygiene itu adalah bagaimana kita merawat tubuh kita untuk menjaga kesehatan. Ya. Berhubung Mbak sedang menstruasi, berarti personal hygiene mengenai menstruasi. Apa saja yang mempengaruhi personal hygiene? Jadi begini, personal hygiene itu akan kelihatan dengan bagaimana kita melihat tubuh kita. Misalnya, Mbak melihat saya ini kok kelihatan rapi, kelihatan kusam. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana personal hygiene kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan barang-barang yang untuk digunakan personal hygiene. Misalnya sabun mandi, sampo, odol, ya, ketika menstruasi ada pembalut. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah bagaimana kebiasaan Mbak. Contoh, Mbak mandi sehari berapa kali? Mbak keramas seminggu berapa kali? Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang akan mempengaruhi. Kemudian budaya. Contoh, di lingkungan kita ada budaya yang mengatakan bahwa seseorang yang sedang menstruasi itu tidak boleh keramas. Seseorang yang sedang menstruasi tidak boleh potong kuku. Itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang dengan personal hygiene-nya. Itu ya. Terus yang berikutnya, personal hygiene itu bisa mempengaruhi, bisa dilihat, bisa berpengaruh. Contoh, bahwa seseorang yang mengalami menstruasi itu hormonnya sangat tinggi, jadi dia mudah berjerawat. Nah, Mbak mengalami tidak ketika menstruasi tumbuh jerawat? Nah, jadi kalau kita tidak menjaga kebersihan, jerawat kita akan lebih banyak muncul. Kemudian keringat. Seseorang menstruasi keringatnya akan berlebih. Kalau kita pakai bajunya ketat, tidak menyerap keringat, keringat kita akan berlebih. Kemudian bagaimana ini kuku, kebersihan kuku, terus kebersihan alat kelamin kita. Bagaimana kita cebok? Misalnya cebok dari depan ke belakang. Itu ya. Jangan dibalik dari belakang ke depan. Pemakaian apa? Sabun sirih. Pernah tidak pakai sabun sirih? Tidak. Kemudian ini ganti pembalut berapa kali sehari? 2-3 kali. 2-3 kali sehari ya. Itu kemudian ini jenengan pakai celana dalam yang ketat. Keluhannya gatal karena celana dalam yang ketat, keringat itu akan tumbuh jamur. Jamur menyebabkan gatal. Gatal di selangkangan tadi juga menyebabkan kemerahan. Kemudian lagi mencukur bulu kemaluan. Nah, pernah tidak dicukur? Nah, itu juga jadi perhatian kita. Kalau bulu kemaluan tidak dicukur, akan tumbuh kutu. Kutu bisa menyebabkan gatal-gatal tadi. Sampai di sini bisa dipahami?
Ada gambaran? Iya. Terus apa yang harus Mbak lakukan dalam personal hygiene tadi? Contoh ya, Mbak mandi dalam sehari minimal 2 kali. Sudah pernah dilakukan? Sudah. Mandi sehari 2 kali tadi toh, keramas minimal 2 hari sekali. Ganti celana dalam bila kondisi basah. Ganti pembalut paling tidak 4-5 kali sehari. Atau bila ada gumpalan-gumpalan darah itu harus segera diganti. Tadi Mbak berapa kali? 2-3 kali. Berarti sudah cukup? Sudah tahu ya. Nah, kenapa kita harus menjaga personal hygiene itu? Karena ada dampak kemudiannya. Mbak tidak menjaga, muncul gatal-gatal, muncul keputihan, jangka panjang itu bisa menimbulkan kanker, bisa menyebabkan kemandulan. Itu di dampak kesehatan kita. Terus dampak yang lain, Mbak merasa gatal. Sekarang aja misalnya, Mbak gatal kan, rasanya bau, tidak nyaman. Mbak akan merasa tidak nyaman. Berada di sekitar itu rasanya kurang percaya diri. Seperti itu. Sudah jelas mengenai personal hygiene? Insya Allah sudah. Sudah. Jadi untuk selanjutnya coba terapkan personal hygiene yang benar untuk menjaga kesehatan Mbak, apalagi selama menstruasi ini. Ada yang ditanyakan? Insya Allah sudah cukup. Terima kasih informasinya Bu Bidan. Oh iya, sama-sama. Sudah cukup, saya mau pulang ya. Oke. Terima kasih. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Yes, yuk.